Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil qalam alamal insana ma lam ya'lam wa salamun ala asrofil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 8B yang cantik-cantik dan ceria-ceria. Untuk hari ini Bapak sangat bangga sekali dan sangat bersyukur bisa berjumpa lagi dengan kalian di SMP Nurul Islam. Nah, pada kegiatan hari ini, berhubung kita sudah mau mendekati akhir semester, kita harus segera menuntaskan bab 2 ya. Kita kan kemarin belajar terkait dengan mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini kita akan membahas suatu materi lanjutan dari hasil mobilitas sosial tersebut, karena materi kali ini itu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya telah dipelajari ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama, dan silakan doa dipimpin oleh KM dan Jaki. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan coba melakukan presensi terlebih dahulu ya terkait dengan kehadiran kalian hari ini. Sebelumnya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu kepada kalian ya. Jadi di pertengahan ini Bapak stop dulu materinya, kemudian nanti Bapak akan memberikan atau menyajikan pretest, dan setelah itu nanti kalian isi ya dalam waktu 5 menit ya. Nah, pretestnya dalam bentuk kertas seperti ini. Nanti diisi nama dan kelas, dan tolong diisi selama 5 menit ya. Jadi kalau berdasarkan peta ini, hampir seluruh wilayah Indonesia beragama mayoritas Islam ya. Tapi di beberapa titik juga ada yang beragama Kristen ya. Contohnya kita lihat ya, ada di wilayah Papua ya, sebaran yang paling besarnya. Hanya saja ingat, di wilayah Papua ini penduduknya sangat sedikit, hanya sekitar 3,7 juta jiwa saja. Ya, berarti apa? Daerah yang seluas itu berarti masih banyak yang kosongnya ya. Baik. Selanjutnya, bukan hanya secara umum di Indonesia ya, di Garut juga, kabupaten kita, kota kita yang tercinta, ada loh pemeluk agama-agama lain ya. Jadi bukan hanya ada orang NU, Muhammadiyah, Persis ya dan sebagainya, tapi juga ada orang-orang yang lain ya yang memeluk agama selain Islam. Misalkan gini, ada penduduk Garut yang beragama Kristen ya. Maksudnya di sini adalah Kristen Protestan. Ya, tuh lihat, ada 3.593 ya. Konsentrasinya di Garut ya. Begitu juga Katolik ada di Garut Kota, Buddha di Garut Kota, Hindu di Garut Kota. Nah, kemudian penganut aliran kepercayaan 2.500 adanya di Samarang ya, terkonsentrasinya rata-rata di wilayah pegunungan. Walaupun di Garut di Kecamatan Sucinaraja dan Wanaraja juga ada ya. Nah, baik, pertanyaannya, mengapa rata-rata
orang yang menganut agama-agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu terkonsentrasinya di daerah Garut kota. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya, seperti yang kita pelajari pada saat kelas 1 kemarin, ya, tahun kemarin, bahwa apa? Penduduk di wilayah perkotaan itu toleransinya tinggi, ya. Dan kemudian kalau kita lihat berdasarkan data BPS Garut, ya, keberadaan rumah ibadah di Kabupaten Garut, ya, contohnya ada gereja Kristen 5, ya, kemudian gereja Katolik 1, vihara 2, ya, itu rata-rata adanya di Kecamatan Garut Kota, karena wilayah perkotaan tingkat toleransinya lebih tinggi, ya. Berbeda kalau di desa, ya, perhatikan betapa indahnya negeri kita, ya. Ada daratan, ada perairan, danau-danau dan sebagainya. Ya. Ketika kita melihat sebuah keindahan, maka ucapkanlah wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya. Sesuai dengan ada yang ada pada surat Al-Baqarah. Nah, lihat, ya. Pemandangan-pemandangan ini hanya ada di Indonesia. Nah, tentunya kemudian nanti kita juga akan melihat banyak sekali ragam-ragam suku bangsa di Indonesia. Nah, ini hanya segelintir pemandangan saja, ya, yang ada di Danau Toba. Belum lagi pemandangan-pemandangan lain yang ada di negara kita ini sangat banyak sekali dan banyak. Nah, siapa yang pernah ke Bali? Oh, ternyata kami-kami ya sudah pernah ke Bali, ya. Bapak juga pernah dan indah sekali di sana, ya. Baik, tanah kita luas dan indah. Kita harus berupaya untuk mengelolanya bersama. Dengan cara apa? Ya tentu saja kita harus berupaya saling mengenal dan menjaga kerukunan. Nah, seperti ini adalah contoh dari sistem pertanian Subang di Bali. Kemudian kita lihat di sini ada berbagai macam jenis bangunan yang berbeda-beda, ya. Yang luar biasanya itu menjadi daya tarik bagi turis-turis asing untuk berdatangan ke Indonesia. Nah, ini patung apa namanya? GWK, betul, Garuda Wisnu Kencana, ya. Ini adalah patung tertinggi ketiga di dunia untuk saat ini, ya, terbuat dari perunggu dan mahkotanya terbuat dari emas. Nah, ini kemudian di Raja Ampat, West Papua, ya. Di sana ada suku apa? Ada suku Papua. Nah, hanya saja bukan suku Papua saja, ya. Orang Papua ini terdiri dari suku Dani, Morowa, ya, Bimongke dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian ada Pulau Morotai di Kepulauan Maluku. Sangat indah sekali. Pasirnya putih dan kemudian banyak ikan sekali. Baik, siapa yang pengen scuba diving nanti suatu saat nanti? Oke, ya, nanti mudah-mudahan bisa ke halaman semuanya, ya, melakukan scuba diving seperti itu. Karena pada saat melakukan scuba diving itu sangat indah sekali, ya. Tuh, lihat, itu namanya scuba diving. Ya, keragaman hayati kita itu adalah tertinggi di dunia kalau berdasarkan spesies, ya. Ada kurang lebih 297.000 spesies di Indonesia, terdiri dari serangga, mamalia, fishes, ikan dan sebagainya. Kemudian ini Pulau Bangka Belitung. Dulu tahun 2009 ada film yang terkenal, yaitu film Laskar Pelangi. Ya, pernah nonton? Ya. Nah, ini lokasi syutingnya di sini dan
Dan Pulau Bangka Belitung ini adalah penghasil timah terbesar di Indonesia. Lihat, seolah-olah perahunya ngambang ya, seolah-olah goyang-goyang di udara ya, karena saking jernihnya. Ya. Baik. Nah, baik. Menurut kalian, dengan keragaman alam, keragaman budaya, dan keragaman hayati di Indonesia, perlu nggak kita saling mengenal? Iya, karena kan di dalam Quran juga Allah menciptakan berbagai suku bangsa, ya, adalah tujuannya untuk saling mengenal atau kita istilah dengan apa? Ta'aruf. Ya, maka kalau misalkan tak kenal maka apa? Saya. Ta'aruf dulu ya, lalu nanti ya. Nah, baik. Nah, untuk kali ini ya, setelah melihat video tadi, kalian tertarik tidak untuk mengenal lebih jauh terkait dengan bangsa Indonesia ini? Tertarik? Siapa yang ingin melanjutkan belajar terkait dengan materi ini? Siapa? Oke, ya. Baik. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita belajar terkait dengan materi pluralitas. Nah, nanti kompetensi dasar yang akan kalian lakukan untuk kali ini kita lakukan bersama-sama, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Ya. Dan tentu saja nanti menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya. Nanti Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik seperti kemarin ya, tapi dengan materi yang berbeda-beda ya. Nah, ini indikator pencapaiannya, menjelaskan pengertian pluralitas, bentuk-bentuk, dampak ya, kemudian sikap terhadap pluralitas. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan multi pendekatan. Nanti diharapkan peserta didik ya, peserta didik itu artinya kalian dapat menjelaskan pengertian bentuk, kemudian dampak dan sikap terhadap pluralitas masyarakat Indonesia ya, sebagai akibat interaksi sosial dengan benar ya. Dan tentu saja nanti tujuan yang lainnya adalah kalian bisa melakukan analisis dan presentasi ya terhadap bentuk, dampak ya dan sebagainya. Oke, Pak? Iya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk subpokok materi untuk hari ini, yaitu pertama adalah kita akan membahas pengertian pluralitas, bentuk-bentuk pluralitas, dampak-dampak dan sikap kita terhadap pluralitas. Siap? Siap. Oke, nanti kalau Bapak bilang 8B cantik ceria, gitu kan ya? Oke, siap? 8B Cantik ceria. Tapi harus gini, 8B cantik ceria, gitu kan ya? Oke, siap? 8B Cantik ceria. Oke, ya, cantik dan ceria. Nah, kalau mengenai pengertian pluralitas ya, kalau ikuti
mayoritas ini merupakan suatu bentuk kemajukan bangsa Indonesia. Ya, terdiri dari berbagai macam budaya, agama, ya, ras, bahkan pekerjaan. Luar biasa ya. Di sini pun Bapak melihat di sini ya banyak sekali keragaman budaya di Indonesia. Ternyata setelah Bapak telusuri, kalian ada juga ya yang keturunan Padang. Kemudian ada juga yang berketurunan Arab Saudi, ya, dari Arab, dari Libanon dan sebagainya. Ini berarti menunjukkan bahwa kita semua juga di kelas ini memiliki keragaman. Ya. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk pluralitas sendiri, kalau kita runut itu ada 4, ya, ada 4 jenis kategori. Pertama kita baca bersama-sama perbedaan agama. Kemudian selanjutnya perbedaan suku bangsa. dan terakhir perbedaan pekerjaan. Ya. Baik, kamu lihat nggak di sini ada apa? Ini adalah diagram terkait dengan mayoritas atau persentase agama yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat yang paling banyak agama apa itu? Agama Islam. Ya. Nah, agama Islam ini meliputi 86,93% dari persentase agama yang ada di Indonesia. Ya. Berarti penduduk yang beragama Islam mayoritasnya ada di Indonesia. Ya. Bahkan berdasarkan data dari Indonesia, ya, Indonesia ini menempati negara nomor 1 dengan penduduk paling banyak beragama Islam di dunia, mengalahkan Arab Saudi sendiri ya. Luar biasa ya. Berarti dulu para ulama itu berjuangnya luar biasa pada saat menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua ada agama apa? Kristen. Ketiga keempat Hindu. kelima ya paham? Ya. Baik. Selanjutnya seperti biasa Bapak akan melakukan pembagian kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari 3 kelompok dan rata-rata terdiri dari 4 atau 5 orang. Oke, untuk kelompok pertama dipimpin oleh Katalina ya. Kemudian selanjutnya kelompok kedua oleh Hilma dan kelompok 3 oleh Zakia ya. Adapun anggota kelompoknya seperti yang telah kita bagikan kemarin ya. Hal ini tujuannya adalah agar terjadinya pemerataan di pemerataan kerja serta pemerataan siklus yang ada di tiap kelompok ya. Baik, selanjutnya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Baik, berarti kelompok Kata di sini, kelompok Zakia di sini dan kelompok Hilma di sebelah sini ya. Ya, silakan bergabung. Ya, ya. Ya, kelompoknya yang dulu ya. Apa jadi yang enggak? Ya. Baik, ya sudah dibagi kelompoknya. Ya. Ya. Sudah semuanya? Sudah baik ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak menyediakan 3 jenis KPD dengan materi yang berbeda-beda ya. Untuk kelompok pertama
terkait dengan surat Ibrat, ya, salah satu bentuk kebudayaan khas dari Kabupaten Garut, terutama di daerah Wana Raya. Kemudian adalah yang kedua, untuk kelompok kedua, yaitu terkait dengan kepercayaan Sunda Wiwitan di kampung adat Cirinde, ya. Dan terakhir adalah seni ketangkasan domba di daerah Sucina Raja. Nah, di sini Bapak menyediakan link. Nanti kalian kalau misalkan mau lihat videonya, silakan di catat saja linknya ya, kemudian masukkan ke dalam YouTube ya. Nanti bisa langsung terhubung dengan video-video tersebut. Dan kemudian ada juga artikel. Nanti silakan baca per kelompok ya untuk melengkapi tugas-tugasnya tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat video, kemudian melihat artikel, kalian juga bisa selanjutnya adalah melakukan pengisian LKPD sesuai dengan masalah yang tersedia di sini, ya, sesuai dengan masalah yang tersedia di sini. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 silakan terkait dengan surat Ibrat ya. Selanjutnya kelompok 2 Sunda Wiwitan, dan kelompok 3 seni ketangkasan domba. Ya. Silakan didiskusikan selama kurang lebih 10 menit dan kemudian isi ya. Dan nanti di sesi terakhir kalian akan diperkenankan untuk melakukan presentasi. Ya. Ya, sudah semuanya? Sudah baik ya. Nah, selanjutnya di sini Bapak menyediakan 3 jenis LKPD dengan materi yang berbeda-beda ya. Untuk kelompok pertama terkait dengan surat Ibrat, ya, salah satu bentuk kebudayaan khas dari Kabupaten Garut, terutama di daerah Wana Raya. Kemudian adalah yang kedua, untuk kelompok kedua, yaitu terkait dengan kepercayaan Sunda Wiwitan di kampung adat Cirinde, ya. Nah, terakhir adalah seni ketangkasan domba di daerah Sucina Raja. Nah, di sini Bapak menyediakan link. Nanti kalian kalau misalkan mau lihat videonya, silakan di catat saja linknya ya, kemudian masukkan ke dalam YouTube ya. Nanti bisa langsung terhubung dengan video-video tersebut. Dan kemudian ada juga artikel. Nanti silakan baca per kelompok ya untuk melengkapi tugas-tugasnya tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat video, kemudian melihat artikel, kalian juga bisa selanjutnya adalah melakukan pengisian LKPD sesuai dengan masalah yang tersedia di sini, ya, sesuai dengan masalah yang tersedia di sini. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 silakan terkait dengan surat Ibrat ya. Selanjutnya kelompok 2 Sunda Wiwitan, dan kelompok 3 seni ketangkasan domba. Ya. Silakan didiskusikan selama kurang lebih 10 menit dan kemudian isi ya. Dan nanti di sesi terakhir kalian akan diperkenankan untuk melakukan presentasi. Ya. Nah, jadi untuk surat Ibrat yang siap ya. Baik, nah untuk ini nanti dibaca aja artikelnya ya, kemudian isi ya. Ada sekitar 4 masalah. Nah, ini seni ketangkasan dan domba dibaca, kemudian langsung ke nomor 2 saja ya. Langsung ke nomor 2. Yang pro itu artinya yang mendukung apa yang membuat seni ketangkasan domba ini
harus ada gitu kan. Misalkan karena menimbulkan adanya pariwisata gitu kan, bisa menambah pendapatan penduduk ya dan sebagainya ya. Kalau yang kontranya misalkan karena tidak sesuai dari pemersaan kehebatan gitu kan ya, misalkan ya bisa ya, atau misalkan bertentangan dengan norma agama gitu kan, harus gimana ya saya bilang ya bisa ya, misalkan. Ya, ya, jadi istirahatnya di klinik aja ya. Bapak akan lihat ke guru yang lain agar bisa memberikan kalian istirahat ya. Untuk yang pro dan kontranya tidak semampunya kalian saja ya isinya ya. Ya semuanya, semuanya. Jadi yang kalian temukan aja ya, masalah yang kalian temukan, oke? Atau ini saja kalau misalkan nggak bisa nyantol linknya, ini aja, judulnya aja ya. Dapat materinya? Ya, kalau belum ini aja lah. Nanti sama kalian langsung diisi aja ya. Ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti kamu isi berdasarkan penemuan masalah yang ada di sini ya. Bisa ya? Yang mana? Ya, udah ya. Aisyah udah nama, kalau sudah menutup masalahnya. Jadi silakan digambarkan saja. Nah, itu ada ya. Yang sudah wiwitan ya.
Nanti untuk istirahat ditambah ya. Nanti bapak akan menaikin ke harusnya jam berapa sekarang? Pelajaran sekarang? Sudah? Agak keras ya suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gambar tersebut adalah kesenian tradisional Surakarta yang pertama kali diciptakan pada tahun 1910 oleh Ernest Reza di Langsam, Bandingkan dengan gambar pada tahun nomor 1, bagaimana perayaan tersebut menjadi semakin unik dibandingkan perayaan sejenis yang lainnya. Untuk perayaan gambar yang kedua, seseorang akan diangkat lalu dilempar ke atas dan ditangkap kembali. Untuk gambar tersebut, seseorang hanya diangkat dan Baik, itu hasil dari diskusi kelas kelompok 1 ya. Baik, ada yang ingin bertanya terkait dengan surat Ibrah? Oh, tidak ada. Baik, berarti cukup ya. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Baik, boleh tutup lagi. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompoknya Zakia. Silakan, siapa yang mau mendelegasikannya? Belum. Baik. Dari Hilma terlebih dahulu aja ya. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Hilma dan ya, kalau yang terima apa adanya aja langsung diucapkan ya secara lisan aja ya. Ya. Baik, sudah? Oke. Ya. Baik, sudah? Sudah? Atau dari kelompok Zakia dulu ya? Gak apa-apa. Ya sama, gak apa-apa seadanya. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 Zakia. Ya, silakan Zakia dan Desta untuk masuk ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menceritakan tentang kepercayaan sulawulan masyarakat Cirebon. Berdasarkan video tersebut yang berupa hal yang menjadi ajaran sulawulan disebut sebagai bagian dari budaya kita yang merupakan alasan yang jawabannya karena menurut di daerah Cirebon menunjukkan berharap hal ini terjadi karena wilayah kampung Cirebon merupakan negara nomor 2. Saat ini masyarakat Garut sebagian besar telah menganut agama Islam. Kemudian secara hukum negara hanya ada satu undang yang diatur secara hukum oleh negara. Dengan demikian, ajaran Sunda menjadi salah satu ajaran yang perlu diakui keberadaannya oleh negara. Mulai berapapun apakah hal tersebut terjadi, apa yang menjadi landasan atas sebuah agama yang perlu diakui oleh negara? Jawabannya, karena kepercayaan Sunda kepercayaan meskipun dan beberapa kepercayaan. Ketiga, walaupun ada kepercayaan Sunda sangat sedikit di Kabupaten Garut, namun keberadaannya masih ada dan terus mengalami degenerasi. Menurut pendapat itu, sikap apa yang paling tepat untuk dilakukan ketika kita berinteraksi dengan orang ajaran Sunda Budaya? Jika jawabannya dan alasan yang jawabannya menghormati sikap kebudayaannya dan saling bertoleransi. Nomor 4. Kemudian analisislah dampak yang akan terjadi pada sektor pariwisata di Kabupaten Garut terkait dengan keberadaan komunitas penganut ajaran Sunda Budaya. Berikan jawaban dan alasan dalam beradu. Baik, itu saja dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik. Ya, silakan ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kelompok terakhir, kelompok 3 dari Hilma, ya. Silakan. Hilma mau mewakilkan dengan siapa saja? Nevi dan Salwa, ya. Baik, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seni ketangkasan. Boleh di mana kita? Iya. Baik, itu dari kelompok 3, ya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan seni ketangkasan domba? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, ditutup saja kelompok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah menyampaikan LKPD, materi dan masalah yang ditemukannya, ya. Nah, hanya saja Bapak melihat di sini kalian masih belum speak up, masih belum keluar, masih belum bulat suaranya, ya. Nah, oleh karena itu nanti coba latihan Hilma, ya, di depan cermin untuk berbicara agak lebih lantang, ya. Gak apa-apa berbicara lantang asal tidak mendayu-dayu, ya, misalkan, ya. Nah, untuk kelompok 1 tadi alhamdulillah sudah cukup bagus, ya, menyampaikan materinya. Kemudian hasil diskusinya juga cukup. Ya, hanya saja memang tidak ada pertanyaan, mungkin karena sudah terlampau jelas, ya.
Nah kemudian begitu juga kelompok 2 berkaitan dengan ajaran Sunda Wiwitan tadi sudah disampaikan dengan cukup bagus ya. Dan nanti tolong suaranya agak lebih diperbesar ya pada saat kalian berbicara di depan kelasnya. Karena ini juga nanti merupakan sebuah keterampilan yang diperlukan di kehidupan yang akan datang ya. Nah sedangkan dari kelompok 3 nanti mohon lebih kompak lagi ya pada saat mengerjakan. Karena kan kalian tim yang terbanyak ya, ada 5 orang gitu kan sudah. Nah kemudian nanti tolong diisi lebih komplit lagi ya di LKPD yang akan datang ya. Baik. Nah, alhamdulillah tepuk tangan untuk semuanya. Nama dan kelas. Ya, nama dan kelas. Oke, baik. Sudah semuanya? Sudah siap? Baik. Mohon maaf ya, gara-gara ada kesalahan teknis, beberapa di antara kalian ada yang lupa email mungkin ya dan sebagainya, tapi tidak apa-apa, nanti kedepannya kita bisa perbaiki kesalahan teknis ini bersama-sama ya. Baik. Nah oleh karena itu untuk post test atau tes yang terakhir kita lakukannya melalui PowerPoint saja ya. Oke siap? Ya baik. Nah silakan nanti dikerjakan masing-masing soal. Lamanya adalah 30 detik ya. Baik. Oke, karena itu perhatikan secara baik-baik. Oke, siap? Oke, pertanyaan nomor 1 silakan. Langsung jawabannya saja ya. Langsung A, B, C, D dan atau sebagainya ya. Silakan. Baik. Nah, baik. Baik. Kesimpulannya ya dari tadi atas pelajaran prioritas ini ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya maksud dan tujuan Bapak menyampaikan prioritas? Baik. Dari Kak Rina sendiri, silakan. Satu kata saja, satu kata terkait dengan prioritas. Oke, jama ya baik. Satu kata tentang prioritas. Oke. Oke, persatuan ya, oke ya. Nah, Jakia terkait dengan kesimpulan keberagaman ya. Jadi memang kita harus bisa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Jangan sampai keberagaman ini justru menjadi ancaman ya. Jadikanlah keberagaman ini menjadi anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tingkatkan toleransi terhadap berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Karena keragaman ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tujuannya adalah kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ya, baik. Nah, baik, itu saja untuk kesempatan hari ini ya. Nah, selanjutnya nanti kalian baca lagi di rumah terkait dengan materi integrasi dan konflik ya. Integrasi dan konflik di bab 2 terakhir. Nah, baik. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Bapak akan mempersilakan Jakia untuk berdoa dulu ya. Baik, silakan. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya atas perhatian dan kerjasama kalian. Kelas Bapak B cantik dan ceria. Baik, terima kasih. Tepuk tangan.